Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Siswa-siswi Man Insan Cendekia Pasir yang berbahagia, alhamdulillah berkat pertolongan Allah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan untuk terus istiqomah dalam mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan Allah juga berkenan untuk memberikan kemanfaatan di dalamnya. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita tawasul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa zumratihi summa ila jami' akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Zarnuji nafa'anallahu ta'ala biha, summa ila jami' walidina wa masyayikhina wa asatidina wa talamidina wa bil khusus talamid Man Insan Cendekia Pasir. Allahumma ja'alhum minan nafi'in wa minal alimin bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraful ilmi, dan adapun kemuliaan ilmu, la yakhfa, itu tidak akan samar, ala ahadin, atas seseorang, id huwa, karena dianya ilmu, mukhtassun, dikhususkan, bil insaniyati, untuk manusia. Lianna jami'al hisoli, karena sesungguhnya semua perbuatan siwal ilmi, tanpa ilmu, yashtariku, itu bersekutu, fiha, di dalamnya, al insanu, siapa manusia, wasairul hayawanati, dan seluruh hewan. Maksudnya kemuliaan sebuah ilmu itu khusus untuk manusia. Kenapa seperti itu? Karena semua perbuatan hakikinya antara manusia dengan makhluk yang lainnya, dengan hewan-hewan yang lainnya itu sama. Yang membedakan hanya ilmu. Contohnya misalnya kita makan sebagai manusia, kemudian hewan pun juga makan. Contoh lagi, seorang induk ayam menyayangi kepada anaknya, seorang ibu pun juga sama sayang kepada putra-putrinya. Tetapi karena adanya perbedaan terletak kepada ilmu itulah maka manusia mendapatkan keutamaan lebih dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya atau makhluk Allah yang lainnya. Jadi ketika ada seseorang yang berbuat atau melakukan sebuah perbuatan tanpa ilmu, maka itu intinya tidak ada beda dengan hewan yang lainnya. Kita makan, kita minum, hewan pun makan dan minum. Tetapi ketika tidak ada unsur keilmuan, makan sesuka kita, minum sesuka kita, tidur pun juga sesuka kita, tanpa adanya sebuah pengetahuan yang dinamakan ilmu, maka intinya status kita sama dengan hewan yang lainnya. Wabihi, dan dengannya, adharallahu ta'ala, Allah menjelaskan, faddala, mengutamakan Adam kepada Bani Adam alaihissalam, alal malaikati, mengalahkan para malaikat. Itu sebabnya Allah memberikan kelebihan, tingkat derajat lebih kepada manusia dibandingkan dengan para malaikat. Jadi antara malaikat dengan manusia itu derajatnya lebih tinggi manusia, lebih tinggi anak Adam, lebih tinggi cucu Adam dibandingkan dengan malaikat. Jadi Allah memberikan penjelasan bahwa Allah memuliakan kepada Bani Adam, mengalahkan kepada derajat manusia.
Wa amarahum, dan Allah memerintah kepada mereka, merekanya adalah malaikat, bisujudi, untuk sujud lahu, kepada Adam. Itu sebabnya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan berarti menyembah, tetapi memuliakan, membuktikan bahwa Allah lebih mengutamakan kepada para manusia dibandingkan dengan para malaikat. Penyebab yang kedua kenapa para manusia diperintah untuk menuntut ilmu, wa innama syaraful ilmi, dan karena sesungguhnya kemuliaan ilmu, likaunihi, karena keadaannya, wasilatan, menjadi pelantaraan, ilat taqwa, menuju kepada ketakwaan, alladzi yastahiqqu, yang berhak, bihi, sebab takwa, al karamata, kemuliaan, indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, wasa'adata, dan kebahagiaan, al-abadiyata, yang abadi. Jadi penyebab penyebab yang nomor 2 seorang anak manusia atau seorang muslimah diperintah untuk menuntut ilmu, itu karena dengan ilmu manusia menjadi bertakwa, dan dengan takwa dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Nah, jadi intinya ilmu ini menjadi pelantara seseorang itu menjadi mulia di sisi Allah, dan menjadi pelantaraan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kama kila, sebagaimana yang diucapkan, li Muhammad ibnil Hasan bin Abdillahi, oleh Muhammad bin Hasan bin Abdillah, sebuah syairan, ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlu wa inwanul li kullil mahamidi wa kum mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmu nil hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqiha wahidam mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Sebagai sairan pertama, ta'alam, belajarlah. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu, zainun, itu menjadi hiasan, li ahlihi, bagi pemiliknya, wa fadlun, dan menjadi keutamaan, wa inwanun, dan menjadi tanda, likullil mahamidi, untuk setiap perkara yang terpuji. Jadi pada sairan pertama yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdillah memberikan satu perintah bahwa kita diperintah untuk belajar, ta'alam, belajarlah. Kenapa diperintah untuk belajar? Fa innal ilma zainun li ahlihi, karena ilmu itu menjadi hiasan, menjadi permata, menjadi aksesoris, menjadi keutamaan bagi para pemiliknya, serta menjadi tanda untuk setiap perkara yang terpuji. Baik para siswa Man Insan Cendekia Pasir, pertemuan kita untuk saat ini dicukupkan di sini. Masih dalam masih dalam motivasi kenapa kita harus terus belajar dan belajar, karena hakikinya dengan ilmu kita menjadi bertakwa, dan dengan takwa Allah berkenan untuk menjadikan kita hamba yang mulia, seperti itu.
Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada syairan yang kedua. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya serta mampu untuk memberikan kesemangatan kepada kita untuk terus belajar dan mengkaji tentang ilmu agama yang memang benar-benar dibutuhkan untuk sebagai bekal kita menjalani hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.